Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita. Tema kita masih menjalankan kerajaan sorga di bumi. Kita sudah sampai kepada kasus Abraham, panggilan Abraham. Itu yang secara khusus kita mau pelajari. Supaya nanti kita dari situ kita belajar bagaimana caranya kita menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini. Nah, mari kita baca Kejadian pasal 12. Di sini Tuhan berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Sebenarnya inti daripada janji Abraham ini ada dua. Abraham akan diberikan satu keturunan dan juga diberikan tanah perjanjian. Tapi kita mau pelajari di sini panggilan Abraham, kenapa dia harus keluar? Pergilah katanya dari negerimu, satu. Kedua dari sanak saudaramu. Ketiga dari rumah bapakmu, artinya jangan bawa bapak. Karena Terah ternyata, menurut kitab Joshua itu ya, kalau kita baca itu Joshua, bagian pasal yang ke-24 bagian bawah itu, dikatakan di sini, dia ngomong ya sama orang Israel, beginilah firman Tuhan, ya dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka, ya, semuanya itu, ya, beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham keluar. Nah, kita harus pelajari ini. Kenapa Tuhan panggil Abraham? Terah nggak dapat panggilan. Makanya waktu Abraham kurang taat, dia bawa Terah mesti masuk dulu di Haran. Perjalanannya itu kan dari Ur-Kasdim, itu daerah Irak itu, terus ke daerah Haran. Berhenti perjalanan iman Abraham karena Terah yang bikin berhenti situ, ya. Kemudian Terah mati, baru Abraham jalan lagi. Itu juga Abraham masih belum taat tuh, bawa Lot lagi. Makanya Tuhan bikinlah gembalanya pada berantem, akhirnya Abraham dan Lot pisah. Karena Abraham sendiri yang dapat panggilan, pergilah keluar, ya. Nah, pertanyaannya, itu daerah Ur-Kasdim itu dekat dengan Babel. Kita sudah belajar Nimrod itu, ya. Nimrod itu membangun kerajaannya, kerajaan salah satu yang didirikan itu Babel. Itu kerajaan manusiawi yang tujuannya mencari nama, ya bukan kerajaan sorga. Dia cari nama lah, untuk kemuliaannya lah, gitu kan, begitu ya. Dan Tuhan bikin pecahlah kerajaan Nimrod ini, ya, dan akhirnya pecahan-pecahannya itu menjadi bangsa-bangsa. Tiap bangsa ada bahasanya, ada ilahnya juga. Ini yang perlu kita pahami ini, ya. Nah, di Ur-Kasdim yang dekat dengan Babel itu ilahnya ada, ya namanya nggak disebut. Tapi kalau yang Babel itu sendiri, dewanya itu ada namanya Dewa Bel di kitab Yesaya kalau nggak salah itu, ya. Nah, intinya Abraham harus keluar dari kondisi atau dari bangsa yang memiliki dewa atau ilah yang lain. Ya. Untuk apa Abraham disuruh keluar? Karena Abraham ini dijanjikan dua tadi kan, keturunan dan tanah. Untuk apa? Untuk membangun kerajaan sorga di bumi sebagai simbol. Karena kerajaan Israel itu, kerajaan Daud itu simbol aja daripada kerajaan Mesias, ya. Jadi Abraham itu ya nggak mungkin Abraham bikin kerajaan di Ur-Kasdim sebagai simbol, nggak bisa. Karena Ur-Kasdim udah ada kerajaannya sendiri, ada dewanya sendiri, ada bahasa, ada semuanya sudah. Itu kerajaan-kerajaan pecah itu akibat kerajaan Nimrod itu. Jadi Abraham harus keluar. Dan Tuhan jadikan tanah perjanjian itu untuk membangun apa? Membangun kerajaan, yaitu kerajaan Daud sebagai simbol dari kerajaan Mesias, ya. Ini kita tangkap dulu, ya. Jadi panggilan Abraham, kenapa dia harus pergi keluar? Itu karena Abraham akan membangun keturunan, ya, bangsa, ya, menjadi bangsa. Dan Abraham itu dipanggil juga untuk apa? Menjadi suatu kerajaan sebagai simbol. Kerajaan jasmani. Israel itu kan kerajaan jasmani kan, sebagai simbol daripada kerajaan Mesias. Oke, cukup dulu situ, ya. Sekarang kita masuk dulu kembali kepada Wahyu pasal 17-18 itu yang sudah kita bahas, ya.
kita udah tahu itu ya, bahwa itu gereja kan ada dua di perempuan ya. Ada yang di pasal 12 Wahyu, ada yang di pasal 17 18. Keduanya ini beda karena yang di pasal 17 18 itu dikasih simbol Babel. Kenapa? Karena perempuan ini duduk, kita udah bahas itu kemarin nih, saya ulang lagi sedikit. Duduk di atas binatang, artinya perempuan gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia atau kerajaan manusiawi. Itulah dia Katolik dan seluruh pecahannya, anak-anaknya itu gereja Protestan. Semuanya, Pantekosta, Karismatik, sama itu ya semuanya ya. Nah, saudara lihat di sini. Di pasal 18 ayat 4, itu ada satu panggilan yang sama dengan panggilan Abraham. Coba ya, saya baca ya. Pasal 18 ayat 4. Saya baca ini. Kalau kamu mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Kenapa disuruh pergi? Ya, ini masalahnya pasal 17-18 itu, kita sudah bahas itu ya. Itu gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Jadi mereka tidak menjalankan kerajaan surga di bumi, melainkan mereka menjalankan kerajaannya masing-masing. Katolik dengan semua tuh gereja-gereja Protestan yang pecahan-pecahan itu, semuanya itu kerajaan manusiawi. Yang bagi melihat, yang bisa melihat lah ya. Walaupun banyak pemimpin denominasi suka bilang jangan bangun kerajaan sendiri. Faktanya mereka membangun kerajaan mereka sendiri. Bahkan kalau perlu merampok, ambil kerajaan orang lain, saling merebut gitu ya. Itu biasa dalam dunia kekristenan ya. Saya ini ngomong begini bukan atas teori, dah. Saya udah 47 tahun, 48 tahun dalam dunia kekristenan. Dan saya masuk di dalamnya. Jadi saya tahu itu dapur-dapurnya itu saya tahu ya. Baik sinode, baik sekolah teologi maupun gereja yang dibilang itu ya. Semua membangun kerajaan sendiri ya. Jadi kalau kita dapat panggilan, dapat kasih karunia lah untuk menjalankan kerajaan surga di bumi, kita harus keluar dari, jangan ambil bagian lah dalam membangun kerajaan manusiawi ini. Katolik, denominasi dan lain-lainnya itu jangan. Karena mereka tidak menjalankan kerajaan surga di bumi. Mereka menjalankan dan memperluas kerajaan mereka sendiri ya. Jadi semoga ya, kesimpulannya sederhana aja. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menjalankan kerajaan surga di bumi. Ya. Itu dah apanya intinya lah. Ini kita bukan berarti nggak melayani kekristenan. Kita melayani kekristenan sesuai dengan karunia anugerah yang Tuhan berikan. Tapi kita tidak ambil bagian dalam membangun kerajaan manusiawi atau kerajaan mereka itu masing-masing, itu tidak ambil bagian di situ ya. Itu kita harus keluar dari situ. Kita harus berjalan menegakkan kerajaan sorga di bumi. Kerajaan Mesias ya, bukan kerajaan sendiri. Jangan bangun kerajaan sendiri. Gimana caranya sih kalau bangun kerajaan sendiri? Caranya cari pengikut. Kalau banyak orang kalau melayani dalam negeri kecil, gimana caranya? Cari pengikut. Ya ngomongnya sih cari jiwa, tapi cari pengikut itu. Ambil, tarik pengikut. Jadi pengikut kita. Kemudian tarik juga uangnya, entah per 10-an lah, entah buat sulung. Baru saya dengar itu, wah itu katanya bulan Januari, kata Pak Niko itu harus masuk. Ya, gitu caranya, bangun gedung sendiri. Bangun apa sih atas nama sendiri itu ya. Jangan, saya juga pernah itu berlima ya, ternyata ya atas nama seniornya dan satu orang yang berjasa lah dalam soal uang. Jadi itu kerajaan manusiawi, bukan itu. Yesus tidak pernah, ketika Yesus bilang aku akan menjadikan gerejaku, bukan yang kayak gitu ya. Yesus adalah dibilang jangan seorang pun kamu sebut memimpin, rabi atau nyebut bapa, enggak. Akulah bapakmu, akulah pemimpin, enggak boleh yang ada yang lain, enggak ada otoritas yang lain. Tapi kita tahu Katolik dan semua itu otoritasnya otoritas kepala sidang atau otoritas paus, pokoknya yang paling tinggi lah itu. Ya. Otoritas ini merot kalau kita sudah bahas yang lalu itu. Jadi intinya begini sekarang. Semoga saya mendapat kasih karunia untuk mendapat panggilan Abraham. Keluar. Ya. Kita mau menjalankan kerajaan surga di bumi, bukan mau menjalankan atau memperbesar kerajaan sendiri atau kerajaan orang lain tuh, kerajaan manusia, kerajaan denominasi itu, bukan begitu, ya. Semoga ya, sekali lagi
Ya, bagi yang dapat panggilan Abraham, keluar dari situ, jangan ambil bagian. Jalankan saja kerajaan surga di bumi hari lepas hari. Ikuti pimpinan Kristus hari lepas hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu, atau semuanya kita ikutin aja. Apa yang Tuhan mau pimpin kita harus lakukan ya. Haleluya. Amin.